Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel PT Kanindo Daya Elektrika. Oke, pada video kali ini adalah requestan dari beberapa klien kami yang tanya bagaimana sih format topik di Highwell MQTT gitu, di Highwell IoT. Nah, kali ini kita bahas Highwell IoT sebagai publisher ya. Sebenarnya bisa juga sebagai subscriber. Nah, tapi kita bahas dulu adalah publisher. Next video kita sebagai subscriber. Nah, publisher itu apa sih? Yang mengirim data melalui apa? Melalui MQTT. Nah, sebenarnya device Highwell ini tidak hanya support ke MQTT, bisa juga ke other server kayak Web API, Alioun dan lain-lain ya. Nah, untuk device Highwell-nya yang support ke IoT itu adalah Highwell IoT Cloud HMI B series, ada C series dan ada yang terbaru itu adalah D series ya. Ini support local video. Nah, terus ada lagi Highwell IoT Cloud Sibo, Highwell IoT Cloud Xbox, dan ada yang terbaru itu A8 IoT PLC. Nah, ini PLC support SCADA function. Jadi PLC include SCADA function. Nah, ini cukup simpel ya buat monitoring. Nah, semua device ini itu adalah support IoT asalkan mendapatkan akses internet. Untuk akses internet itu bisa dengan 3 cara. Yang pertama LAN ke router, terus yang kedua itu ada seri WiFi, terus yang ketiga itu ada seri 4G. Kalian bisa pilih salah satunya. Ya, ini udah free IoT jika menggunakan Highwell Cloud ya. Ini bisa dimonitoring dimanapun dan kapanpun. Nah, jika menggunakan other cloud, karena beberapa big company itu punya server sendiri, nah Highwell ini juga sudah support ke other server ya. Contohnya ini yang kita bahas kali ini adalah MQTT. Nanti next lagi kita ke Web API dan lain-lain ya. Kita bertahap. Oke, daripada banyak bicara, banyak cincong, yuk langsung saja kita praktekkan. Check it out. Oke, langsung saja kita buka Highwell Cloud SCADA software. Nah, kita klik displaynya. Nah, di sini saya menggunakan data internal ya. Nah, tapi untuk realnya nanti biasanya ini didapat dari device lain ya. Ini dari PLC atau dari yang lainnya. Karena ini hanya sampling. Oke, ini data 1 kita bisa input. Nanti untuk merubah-rubahnya ini kita copy saja. Oke, kita luruskan agar lebih jelas ya. Ini data 1. Kita copy juga. Ini data 2. Ini Highwell MQTT sebagai publisher. Ini publisher. Oke, tahap selanjutnya itu kita membuat data reporting server. Nah, di sini ya tahap selanjutnya kita membuat data reporting server. Nah, di sini kita add server. Nah, sebenarnya si Highwell ini tidak hanya support ke server MQTT ya. Nah, tapi di sini ada ke beberapa. Di salah satunya MQTT, ada Cloud Data Center, ada HJ212, Web API, AWS dari Amazon, Alioun dari Alibaba, dan UDP ya. Nah, si Highwell itu support ke protokol ini. Tapi kita di sini tes ke MQTT ya. Nah, di sini ada server desk. Ini server desk kita bebas ya. Misalkan tes MQTT. Nah, server host ini adalah yang digunakan. Ini adalah servernya ya. Jadi jika kalian punya server sendiri yang kalian sudah tersewa, yang udah sewa gitu ya, punya server sendiri, kalian bisa masukkan. Nah, tapi di sini saya menggunakan yang broker aja ya, public ya, broker public. Nah, biasanya saya menggunakan, kita ketik aja MQTT broker. Yang public ya, bisa mana aja. Nah, ini juga ada nih public nih.
the free public MQTT broker HFMQ atau yang di sini nih amq.com ya. Ini bebas, kalian bisa mana aja. Nah, kita tes pakai ini boleh nih HFMQ. Kita buka. Nah, di sini ada, nah ini untuk brokernya ya. Ini kita copy aja nih, broker.hfmq.com. Nah, tapi ini tidak direkomendasikan untuk project ya. Nah, kita copy paste di sini karena ini broker, jadi tidak direkomendasikan untuk project ya. Karena project kan kalian dapat uang gitu. Jadi bisa mungkin ya dikasih yang lebih, karena broker itu datanya nanti bisa diintip ya. Jika yang sudah mengerti. Nah, di sini ada project identifier. Nah, project identifier ini nanti jadi tag-nya ya, jadi topik ya. Jadi ini bisa kita misalkan katakanlah ini Highwell. Project identifier-nya ya Highwell. Nah, ini portnya itu kita samakan juga dengan ini, portnya 1883. Itu udah sesuai ya. Ini portnya 1883. Jika sudah, kita oke. Nah, ini sudah terbentuk. Nah, langkah selanjutnya adalah jika servernya ini udah kita add. Nah, langkah selanjutnya itu kita membuat data group. Nah, ini data group. Nah, data group itu adalah data apa saja yang akan kita kirim ke server. Nah, ini kita server, record settingnya ini tetap di internal ya, record settingnya. Nah, kita add data group. Nah, berapa banyak data yang akan kita kirim. Nah, itu adalah di sini. Data grupnya ini misalkan data MQTT, ini bebas ya. Nah, ini kita checklist ya. Remote reportnya kita checklist, ininya MQTT ya, saya server tadi. Nah, grup identifier-nya ini juga yang akan dijadikan topik. Jadi huruf kapitalnya juga harus sesuai ya. Huruf kapitalnya tadi project identifier-nya Highwell, grup identifier-nya ini bebas ya. Misalkan ini Kanindo. Ya, misalkan Kanindo. Nah, ini add cost-nya kalian bisa pilih juga. Ini kalian pengertiannya untuk mempercepat kalian bisa cari pengertian ini di Google ya. Nah, di sini ada offline chat. Nah, offline chat ini fungsinya kita checklist. Nah, kalau ini kita checklist, ini fungsinya ketika si Highwell nanti ya, perangkat Highwell atau IoT Highwell ini lost connection ke internet. Nah, datanya ini disimpan di internal. Nah, ini internalnya kita checklist ya. Nah, ini disimpan di internal. Nah, ketika mendapatkan akses internet lagi, maka data yang lost tadi akan dikirim kembali ke server. Ya, jadi ini fungsi ini sangat penting nih. Fungsi ini. Ya, oke. Terus yang tahap selanjutnya adalah record mode. Nah, record mode-nya ini bebas mau interval atau trigger atau fetch time atau change record. Nah, di sini kita mengirim data setiap 1 second sekali ke server ya. Oke. Nah, terus ini datanya kita ada 2. Datanya tadi ada 2 ya, samplingnya ini. Terus ini. Nah, ininya channel identifier-nya kita isi. Ini data 1, katakanlah. Ini channel identifier ini nanti jadi tag juga nih. Data 2. Enable remote-nya kita checklist. Oke, setelah itu kita oke. Nah, tahapannya seperti ini. Setelah itu kita coba downloadkan. Kita coba downloadkan. Ini udah terdetect. Nah, ini kita save ya. Oke, ini lagi proses untuk download ya. Nah, download sukses. Oke. Nah, di sini juga kita bisa monitor ya. Ini kita bisa monitor. Ketik IP-nya ya di web browser, IP-nya 192. Nah, ini 1
681.112, maka akan menampilkan tampilannya dia. Nah, seperti ini ya. Oke, kita coba cek hardware-nya ya. Cekidot. Oke, ini adalah hasil downloadan tadi ya. Kita coba cek. Ini untuk memastikan dapat akses internet atau belum ya. Nah, di sini saya menggunakan series yang WiFi ya. Nah, ini kita coba cek untuk network. Ini WiFi-nya. Nah, ini sudah terkoneksi ya ke WiFi Highwell. Nah, tapi kita coba cek, kita net cek, kita ping ke Google. Nah, ini sudah tes ping sudah oke, artinya ini udah dapat akses internet. Ya, kita close. Setelah itu kita back. Nah, langkah selanjutnya kita ke setting, kita ke other. Nah, servernya ini no channel server. Nah, jika baru biasanya kalau nggak Shenzhen itu Silicon Valley. Nah, itu kita set nih, set ke Singapura ya. Ini udah saya set, set ke Singapura. Nah, ini harusnya sudah oke ya. Jadi internetnya udah fast respon. Nah, jika sudah kita back ya. Nah, untuk jamnya agar sesuai ini kita setting juga nih. Ini jam 22 jam 10 lewat 33. Ini udah sesuai ya. Kalau belum kalian tinggal cocokkan ya. Ini bisa di auto, tidak ada masalah. Nanti kalian setting. Nah, ini bisa kalian select. Ini Indonesia. Ininya kalian select ke Vietnam ya, plus 7. Kita samanya dengan Vietnam. Kita plus 7, kita oke. Oke, jika sudah, setelah itu kita cek ya. Oke, setelah itu kita cek, ini kita coba isi. Ininya misalkan 20. Bebas 20, ini 30. Nah, angka 20 dan 30 ini akan kita cek di MQTT udah terkirim apa belum ya. Oke, cekidot. Kita balik lagi ke laptop. Cekidot. Oke, setelah kita pastikan device Highwell tadi mendapatkan akses internet. Nah, untuk mendapatkan akses internet itu bisa dari mana aja ya, bisa dari LAN ke router, atau yang series WiFi, atau yang series 4G. Nah, itu asalkan si device Highwell itu mendapatkan akses internet. Nah, sekarang kita coba tes nih, apakah data 1 dan data 2 ini datanya terkirim ke MQTT. Nah, sekarang saya coba tes menggunakan MQTT-X ya. Ini MQTT-X ini kalian bisa download di Google ya secara gratis. Nah, kita nanti cari tahu seperti apa format data si Highwell ya untuk topiknya. Ini saya coba pastikan mendapatkan akses internet. Nah, ini saya coba new connection. Nah, name-nya ini bebas ya. Misalkan Highwell MQTT. Nah, client ID-nya saya coba refresh saja. Nah, ini untuk hostnya ini samakan dengan yang tadi ya. Tadi kita menggunakan ini ya, broker.hvmq.com. Saya copy ke sini. Untuk portnya juga sudah sama, ini 1883 ya. Ini username tidak usah dipilih. Nah, langsung aja kita connect. Nah, ini udah sukses connect ya. Sekarang kita new subscription. Nah, ini cara penulisan topiknya adalah seperti ini. Untuk defaultnya si Highwell yang pertama itu adalah data. Ini udah defaultnya dia ya. Data garis miring itu adalah yang ada di reporting server. Kita double klik lagi, kita buka lagi yang tadi kita buat. Nah, data garis miring ini project identifier ya, Highwell. Kita copy. Nah, garis miring itu ada di data group. Nah, kita double klik lagi. Nah, garis miring itu adalah group identifier. Nah, group identifiernya adalah Kanindo. Kita copy lagi. Nah, garis miring itu plus ya. Nah, plus seperti ini. Kenapa plus? Nah, plus itu adalah ID unik. Artinya plus itu adalah semua data yang ada di data group sini itu dikirim ke MQTT secara bersamaan. Oke. Nah, setelah itu kita
Oke ya, langsung aja nih kita confirm. Nih kita confirm. Nah ini datanya sudah masuk nih, udah terkirim. Nah ini kita buat JSON ya. Nah ini yang tadi nih, data 1 20, data 1 30. Kita coba stop. Nah ini data 1 20, data 1 30 ya. Nih sudah terkirim, sudah sesuai. Kita koneksikan lagi. Nah dia ngirim lagi. Sekarang saya coba tes, saya rubah ya data satunya jadi 50. Nah maka di sini 50 ya, sudah terganti. Data 2 nya 75. Nah data 2 nya 75. Nah di sini juga sama ya. Nah, data 2 nya 75. Ini juga sama. Ini datanya terkirim setiap 1 second ya. Setiap 1 second saya rubah lagi jadi 55 data satunya. Nah maka akan 55. Oke, cukup simple cara penulisan topik di Honeywell ya, Honeywell IoT untuk mengirim data ke MQTT. Jangan lupa menggunakan Honeywell produk biar murah asal awet daripada mahal tapi lebih awet. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.